dass heute als Dokument dieser Arbeit ein erster Teil der Nation und ihrem Verkehr übergeben werden kann. Hitler. Siapa yang tak kenal dengan sosok diktator Nazi yang satu ini? Seorang politisi yang menjadi tokoh utama Nazi pada Perang Dunia Kedua di Eropa, sekaligus penanggung jawab atas Holocaust atau pembunuhan sistematis yang disponsori. Kebenciannya terhadap Yahudi mengantarkan ia sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian massal terhadap 6 juta orang Yahudi, serta Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan kematian lebih dari 50 juta orang yang menyebabkan perluasan kekuasaan Uni Soviet di Eropa Timur, Tengah, hingga ke Balkan. Hal ini juga menyebabkan gerakan komunis pada akhirnya mencapai kendali di Cina dan menandai peralihan kekuasaan yang menentukan dari Eropa Barat menuju Amerika Serikat dan Uni Soviet. Adolf Hitler memiliki nama samaran The Führer yang berarti dalam bahasa Inggris The Leader. Lahir tahun 1889 tanggal 20 April di Braunau am Inn, Austria, dan meninggal pada 30 April 1945 di Berlin, Jerman. Dia adalah sosok pemimpin partai Nazi sejak 1920 dan seorang kanselir dari Führer Jerman tahun 1933 sampai 1945. Ayah Hitler, Alois, lahir tahun 1837 dan merupakan ayah yang tidak sah. Maka dari itu, untuk beberapa waktu dia menyandang nama ibunya, Sike Gerber, tetapi pada tahun 1876, dia telah menetapkan klaim keluarganya atas nama Hitler, dan Adolf tidak pernah menggunakan nama dari keluarga lain. Masa muda Adolf Hitler. Setelah ayahnya pensiun dari Dinas Bea Cukai Negara, Adolf Hitler menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Linz, ibu kota Austria atas. Kota itu menetap menjadi kota favorit sepanjang hidupnya, dan dia menyatakan keinginannya untuk dimakamkan di sana. Alois Hitler meninggal pada tahun 1903, tetapi meninggalkan pensiun dan tabungan yang memadai untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Meskipun Hitler takut dan tidak menyukai ayahnya, tapi dia adalah anak yang berbakti kepada ibunya, yang setelah itu meninggal pada tahun 1907 dengan banyak penderitaan. Hitler memiliki prestasi yang beragam sebagai seorang siswa, namun dia tidak pernah melanjutkan pendidikan menengah. Setelah meninggalkan sekolah, dia mengunjungi Wina, lalu kembali ke Linz, di mana dia bercita-cita menjadi seorang seniman. Belakangan dia menggunakan tabungannya yang terus dia ambil untuk bertahan hidup di Wina. Dia sangat ingin belajar seni, di mana dia masuk beberapa fakultas, tetapi dia 2 kali gagal masuk ke Akademi Seni Rupa. Selama beberapa tahun, dia menjalani kehidupan yang sepi dan terisolasi, mencari nafkah yang tidak menentu dengan mengecat kartu pos dan iklan, dan berpindah dari satu asrama kota ke asrama kota lainnya. Hitler sudah menunjukkan ciri-ciri yang mencirikan kehidupannya di kemudian hari, yaitu kesepian dan kerahasiaan, dengan mode kehidupan sehari-hari ala bohemian, dan kebencian terhadap kosmopolitanisme dan karakter multinasional Wina. Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munich. Dia mengikuti dinas militer Austria pada Februari tahun 1914. Dia diklasifikasikan sebagai tidak layak karena kekuatan fisik yang tidak memadai. Tetapi ketika Perang Dunia I pecah, dia mengajukan petisi kepada Raja Bavaria Louis III untuk diizinkan bertugas. Dan suatu hari, setelah mengajukan permintaan itu, dia diberitahu bahwa dia akan diizinkan untuk bergabung dengan Resimen Infanteri Cadangan Bavaria ke-16.
Lalu, mengapa Adolf Hitler memulai Perang Dunia Kedua? Hitler memiliki ambisi besar untuk perluasan teritorial. Ambisi ini sebagian besar didorong oleh keinginannya untuk menyatukan kembali rakyat Jerman dan mengejar Lebensraum atau ruang hidup yang memungkinkan Jerman menjadi mandiri secara ekonomi dan aman secara militer. Tujuan tersebut disambut dengan dukungan oleh banyak pihak di Jerman yang membenci persyaratan keras dari Perjanjian Versailles yang telah mengakhiri Perang Dunia I. Melalui berbagai cara, dia mampu mencaplok Austria dan Cekoslowakia dengan sedikit perlawanan pada tahun 1938 sampai 1939. Kemudian, pada tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia yang dijamin Prancis dan Inggris dengan mendapat dukungan militer. 2 hari kemudian, kedua negara tersebut menyatakan perang terhadap Jerman, meluncurkan Perang Dunia Kedua. Lalu, bagaimanakah kematian Adolf Hitler? Saat pasukan Soviet memasuki jantung Berlin, Hitler bunuh diri pada 30 April 1945 di bunker bawah tanahnya. Meskipun ada beberapa spekulasi tentang cara kematiannya, diyakini secara luas bahwa dia menembak dirinya sendiri. Eva Braun yang baru saja dinikahinya juga bunuh diri. Sesuai keinginannya, kedua jenazah dibakar dan dikuburkan. Namun, hampir seketika teori konspirasi dimulai. Soviet awalnya mengklaim bahwa mereka tidak dapat memastikan kematian Hitler dan kemudian menyebarkan desas-desus bahwa Hitler masih hidup. Namun menurut laporan selanjutnya, pihak Soviet menemukan jenazahnya yang terbakar dan diidentifikasi melalui catatan gigi. Jenazah Hitler diam-diam dikuburkan sebelum digali dan dikremasi, dengan abunya disebar pada tahun 1970. Nah, jadi, apakah Adolf Hitler menurut kalian adalah seorang yang memiliki kisah yang sangat tua? Bagaimana tanggapan kalian tentang pemimpin absolut Nazi yang satu ini? Apakah kalian percaya terhadap teori konspirasi bahwa Hitler masih hidup? Atau mungkin bahkan kalian memiliki teori-teori serta bukti-bukti sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar.